salah satu adab di dalam huruf alif ini adalah al-imaroh namanya. Ya, apa arti al-imaroh? Al-imaroh itu adalah pemerintahan. Nah, jadi ya khususnya ini sebelum tanggal 14 ya Februari, kita harus mengetahui ya adab-adab yang berhubungan dengan pemerintah, yang berhubungan dengan imaroh gitu. Sehingga nanti kita bisa bersikap dengan benar. Ya. Karena kalau diajarkan adabnya setelah tanggal 14 nanti udah kelewat gitu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, adab yang hari ini kita bacakan adalah al-imarah, ya, artinya apa? Pemerintahan. Terkadang manusia diserahi ya sesuatu tanggung jawab kepemimpinan dalam lingkup kecil ataupun besar. Ia diangkat menjadi pemimpin masyarakat umum ya atau masyarakat tertentu, dipercaya untuk memimpin suatu pekerjaan, atau ia ditunjuk sebagai pemimpin daerah tertentu. Allah Ta'ala pasti akan meminta pertanggungjawabannya atas apa saja yang mereka pimpin. Oleh karena itu Allah Ta'ala telah menetapkan hukum syar'i ya sebagai kode etik dan adab di dalam pemerintahan yang harus dipahami dan dilaksanakan agar kepemimpinan tersebut tidak menjadi malapetaka bagi pemimpin ya yang ditunjuk tersebut ya. Nah, berikut ini beberapa adab yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala ya. Yang pertama, adab yang terkait dengan imaroh di sini adalah niat yang baik. Jadi dalam menerima jabatan pemerintahan ya seseorang harus berniat semata-mata untuk menegakkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah demi meraih ganjaran yang besar dan menggapai apa yang dijanjikan Allah ya kepadanya jika ia melaksanakan tanggung jawab tersebut dengan baik. Sebab semua pekerjaan tergantung kepada niat pelakunya. Jabatan sebagai pemimpin memerlukan kesiapan dan merupakan sebuah beban tanggung jawab ya. Jadi pemimpin itu bukan sebuah kehormatan sebenarnya dan juga bukan sebuah kemuliaan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adab yang pertama dalam menerima jabatan itu, artinya dalam menerima jabatan yang berhubungan dengan imaroh, yang berhubungan dengan pemerintahan, seseorang harus berniat ya semata-mata untuk menegakkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah gitu. Ya. Jadi kalau sudah terlanjur niatnya yang lain gitu kan, nah segera kembali gitu. Ketika mendapatkan ya amanah ditunjuk ya sebagai pemimpin, berarti apa? Harus punya azam untuk menetapkan atau memberlakukan apa yang ditetapkan oleh Allah gitu. Ya. Kalau hari ini gimana Pak pemimpin? Ada nggak keinginan untuk menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, menegakkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah? Ada nggak? Kalau ada yang seperti itu, ya tapi ada lah, pasti ada. Makanya yang seperti itu harus dicari gitu. Dan apa? Kemudian ditunjuk gitu. Ya. Taib. Yang kedua apa? Pemimpin diangkat dari kaum laki-laki. Nah ini adab imaroh yang kedua, adab pemerintahan yang kedua. Pemimpin diangkat dari kaum laki-laki. Seorang wanita tidak boleh diangkat menjadi seorang pemimpin, baik untuk masyarakat umum maupun masyarakat tertentu. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, lan yuflih, kata Rasulullah ya, lan yuflih qaumun walla amrohum imro'atan ya. Jadi kata Rasulullah SAW, tidak akan berjaya, tidak akan beruntung suatu kaum
yang menyerahkan kepemimpinannya kepada seorang perempuan atau kepada seorang wanita. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, jadi hadis sahih, Pak ya. Tidak akan beruntung, lan yuflih, lan. Jadi kalau udah lan itu tidak akan gitu. Tidak akan beruntung, lan yuflih qaumun, satu kaum, satu masyarakat, walla amrohum imro'atan, yang mereka itu dipimpin ya oleh siapa? Yang mereka itu menyerahkan kepemimpinan kepada wanita gitu. Nah, ini adab ini, Pak. Maka ketika kita mau milih pemimpin, ya harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, Rasulullah mengatakan jangan angkat ya wanita, berarti apa, Pak? Ya walaupun calonnya banyak gitu kan. Ya, walaupun calonnya banyak, ya angkat yang laki-laki ya. Seorang wanita tidak layak diberikan tugas menangani urusan orang banyak karena ia memiliki beberapa kelemahan dan kondisi yang dapat menghalanginya untuk melaksanakan tugas tersebut. Hanya saja di sini bukan tempatnya untuk membahas masalah tersebut ya. Artinya apa? Ada masalah yang lebih rinci gitu ya. Kenapa seorang perempuan ya tidak layak diberikan tugas itu? Kelemahan apa saja gitu kan? Nah, kalau kita rinci tidak cukup waktunya ya. Nah, ada baiknya ya kita singgung sedikit kata beliau di sini. Masalah ini disebabkan sebagian orang-orang jahil memiliki opini dan menuntut dibolehkannya seorang wanita menduduki jabatan pemerintahan. Demikian juga untuk menangani urusan masyarakat umum seperti jabatan hakim, menteri dan lain-lain. Ironisnya mereka lupa. Ya, artinya orang-orang yang ingin mengangkat wanita itu, mereka lupa bahwa perkara ini belum pernah ada di negara-negara Islam. Jadi daulah Islam dulu di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat itu nggak pernah ada perempuan yang diangkat sebagai apa? Sebagai pemimpin. Ya. Mereka juga lupa bahwa seorang wanita memiliki akal dan fisik yang lemah, ya, serta tidak terlepas dari kondisi tertentu seperti haid. Masya Allah, kalau perempuan haid lama juga kan? Ya, minimal berapa? 2 pekan gitu kan? Minimal 2. Oh, maksimal, bukan minimal, maksimal 2 pekan. Maka kalau udah lebih dari 2 pekan nanti hukumnya sudah beda, ya. Jadi hukumnya sudah dianggap kalau masih ada kotoran dianggap ya berarti penyakit namanya, kan gitu kan? Nah, ketika haid misalnya, itu psikologi seorang wanita berbeda, Pak. Mungkin bapak-bapak tahulah gimana istri bapak ketika haid. Psikologinya beda nggak dengan hari-hari di saat dia suci? Beda. Ya, mungkin yang sebelumnya nggak pernah marah kok tiba-tiba jadi marah-marah gitu. Itu karena apa? Haid, kondisi psikologi wanita yang memang Allah yang paling tahu tentang kondisi makhluknya, ya. Begitu juga ketika nifas, ya, melahirkan, ya, menyusui dan lain-lain. Tentunya rincian masalah ini tidak dibahas, ya, tidak bisa dibahas di sini rincinya, Pak ya. Tapi itu diantara sedikit alasan yang diutarakan oleh penulis kitab ini, dan mudah-mudahan ini memberikan pencerahan untuk kita umat Islam sehingga apa? Ya, sikap kita, adab kita di dalam masalah pemerintahan itu benar. Yang ketiga, tidak meminta jabatan pemerintahan. Nah, ini adab yang ketiga, Pak. Jadi adab yang ketiga di dalam masalah imarah, masalah pemerintahan itu adalah tidak meminta jabatan. Ya. Jabatan apa? Jabatan pemerintahan. Seseorang yang meminta dan menginginkan sebuah jabatan pemerintahan serta berusaha keras untuk mendapatkan jabatan, ya, atau sebuah posisi terhormat di dalam pemerintahan, maka kemungkinan besar
ia akan merendahkan agamanya demi untuk mencapai keinginan tersebut, ya, serta melakukan apa saja meskipun perbuatan maksiat untuk mendapatkannya atau untuk mempertahankan kedudukan yang telah ia raih. Nah, itu diantara sebab kenapa nggak boleh minta, gitu ya. Maka itu Rasulullah SAW melarang meminta dan berusaha untuk mendapatkan suatu jabatan pemerintahan, serta mengingatkan akan beratnya tanggung jawab yang harus ia pikul pada hari kiamat nanti, ya. Jadi pemimpin itu berat gitu nanti di hari kiamat. Nah, Nabi SAW bersabda apa? Innakum satahrisuna 'alal imarah, kata Rasulullah. Kalian akan berambisi untuk menjadi penguasa, kata Rasulullah SAW. Berarti kalau sudah Rasulullah mengatakan seperti itu, kalau ada orang hari ini yang berambisi, berarti bukan aneh gitu. Artinya ya normal gitu, normal. Ya. Bukan asing gitu. Karena Rasulullah sudah mengatakan innakum satahrisuna 'alal imarah. Ya, sesungguhnya kalian itu akan berambisi. Berarti sudah diprediksi oleh Rasulullah. Jadi yang seperti sekarang itu berambisi benar untuk menjadi pemimpin, itu bukan barang aneh, Pak. Itu sudah diprediksi oleh Rasulullah. Namun perlu diketahui, apa kata Rasulullah? Innaha satakunu nadamatan wa hasratan yaumal qiyamah. Gitu. Ya. Perlu diketahui, hal itu artinya apa? Kekuasaan itu membuat kalian menyesal dan merugi di hari kiamat. Jadi kekuasaan membuat kalian itu menyesal, nadamatan wa hasratan. Jadi menyesal dan apa? Dan kerugian nanti di hari kiamat. Fa ni'mal murdi'ah. Disebutkan oleh Rasulullah SAW perumpamaannya apa? Fa ni'mal murdi'ah wa bi'satil fatimah. Artinya apa? Sungguh hal itu ibarat ya sebaik-baik susuan dan sejelek-jelek penyapihan, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh siapa ini? Oleh Imam Bukhari, ya. Nah, ada penjelasan sedikit ya terkait dengan kalimat murdi'ah dan kalimat fatimah di sini, ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata dalam kitabnya Fathul Bari, ya, ada seorang ulama Ad-Dawudi berkata, ini kata Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip perkataan Ad-Dawudi ini, ni'mal murdi'ah maksudnya apa? Sebaik-baik susuan itu adalah maksudnya semasa hidup di dunia. Jadi kekuasaan itu ya sesuatu yang nikmat ketika di dunia gitu, ya. Dan yang dimaksud dengan bi'satil fatimah itu apa? Atau bahasa kita sejelek-jelek ya, sejelek-jelek penyapihan itu maksudnya setelah mati. Jadi ya seperti apa namanya, Pak? Seorang bayi ya yang apa, Pak? Yang disapih gitu. Dia senang apa sedih? Begitulah nanti penguasa itu setelah mati. Ya, penguasa setelah mati awal-awalnya dia sedih. Seperti apa? Bi'satil fatimah. Artinya apa? Seburuk-buruk penyapihan. Ya. Nah, disebutkan juga di sini apa? Sebab di hari akhirat nanti apa yang telah ia pimpin akan dihisap, Pak. Masya Allah. Kalau 5 tahun, wah hisapnya lumayan juga ya. Kalau 10 gimana? Kalau 10, tapi ada juga yang mau lagi gitu ya. Masya Allah. Itu akan dihisap, Pak. Maka perlu diingatkan nih, Pak, nih. Biar nggak apa, Pak? Biar nggak banyak benar gitu penyesalannya nanti ya, Pak ya. Ya sudahlah, kalau nggak mampu serahkan kepada yang lain, Pak ya. Jadi di sini disebutkan apa?
Di akhirat nanti apa yang telah ia pimpin akan dihisap. Di saat itu ia bagaikan seorang bayi yang disapih, ya, dari susuan sebelum masa penyapihan. Jadi orang yang atau bayi yang disapih sebelum selesai penyapihan gitu, itu dia lebih tersiksa sebenarnya. Ya, bayi kan maksimal atau minimal, bukan maksimal, minimal berapa? Syariat itu 2 tahun. Ya, belum selesai 2 tahun udah punya adik gitu. Akhirnya apa? Kakaknya disapih. Itu sebenarnya nggak menyenangkan, cuma dia nggak ngomong aja, Pak. Nggak ngomong gitu kan. Kalau dia bisa ngomong, wah, dia ngambil hakku gitu kan. Nah, gitu ya. Jadi di saat itu ia bagaikan seorang bayi yang disapih dari susuan sebelum apa? Masa penyapihan. Dan kalau perkara ini dihisap, niscaya akan membuat dirinya celaka. Nah, ada yang lain yang berpendapat apa disebutkan di sini? Ni'mal murdi'ah itu atau sebaik-baik susuan adalah kehormatan yang telah ia raih. Artinya apa? Pokoknya yang namanya kekuasaan itu adalah ya kenikmatan lah di dunia, Pak ya. Segala ucapan terlaksana serta semua kelezatan dunia telah ia dapatkan semasa di dunia. Dan bi'satil fatimah, sejelek-jelek penyapihan, maksudnya adalah ketika kematian dan lain-lain memisahkan apa yang telah ia dapatkan serta semua yang akan ia hadapi di hari akhirat kelak gitu. Jadi makanya disebutkan oleh Rasulullah, seorang penguasa itu ya di dunia senang ya, tapi di hari akhirat nanti seperti apa? Ya seorang bayi susuan yang belum apa, Pak? Yang belum waktunya tapi sudah disapi. Artinya nggak enak nanti di hari akhirat, ya. Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada seorang sahabatnya, Abu Dzar, akan bahaya memegang sebuah jabatan pemerintahan serta betapa besar tanggung jawab yang akan dipikulnya. Rasulullah SAW bersabda, ya Aba Dzarrin, ya Aba Dzar. Jadi Abu Dzar ini adalah sahabat Nabi. Inni araka dha'ifa, kata Rasulullah. Wahai Abu Dzar, aku melihat kamu seorang yang lemah gitu. Ya, aku melihatmu seorang yang lemah. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, aku menyukai bagi dirimu apa yang aku sukai bagi diriku. Ya. Dan kemudian Rasulullah mengatakan apa? La ta'ammuranna, ya, la ta'ammaronna, la ta'ammaronna. La ta'ammaronna ala itsnain wa la tawallayanna malal yatim, ya, mala yatim. Apa artinya? Janganlah kamu wahai Abu Dzar memimpin 2 orang. 2 orang aja jangan gitu, apalagi lebih. Dan jangan kamu mengurus harta anak yatim. Karena mengurus harta anak yatim berarti memimpinnya juga kan. Pernah nggak, Pak, kita katakan kepada orang yang minta kepemimpinan kepada kita, datang ke rumah kita gitu ya, hei tolong dong saya dipilih biar saya jadi pemimpin gitu. Dan Bapak kenal dia gitu, Bapak kenal baik sama dia, dia itu lemah gitu, dia itu nggak layak gitu. Pernah nggak Bapak katakan kepada dia, wahai saudaraku, ya, aku mencintai kebaikan kepadamu seperti kebaikan kepada diriku sendiri. Aku melihatmu lemah wahai saudaraku. Gitu. Gimana kira-kira, Pak? Hah? Berani nggak, Pak? Hah? Sebaiknya kamu jangan memimpin. 2 orang aja kamu jangan pimpin, apalagi lebih, gitu kan? Ya, pernah nggak kita katakan seperti itu, Pak? Itu ciri-ciri sahabat yang baik, Pak. Kalau sekarang, karena kan biasanya calon pemimpin itu datang ke rumah sahabatnya dulu kan, atau ke rumah keluarganya dulu kan, benar gak? Keluargaku dukung aku, teman-temanku dukung aku. Ada gak keluarganya atau kawannya yang kemudian ngomong seperti apa yang diomongin oleh Rasulullah kepada Abu Dzar? Wahai Abu Dzar, ya, aku menyukai bagi dirimu apa yang aku sukai bagi diriku, gitu kan?
Ya, sesungguhnya engkau itu lemah gitu. Kamu jangan memimpin 2 orang gitu. 2 orang saja jangan. Apalagi banyak. Kalau ini berani kita katakan Pak, bagus Pak. Ya, cuma kayaknya di Indonesia adabnya nggak seperti itu ya. Akhirnya kita diemin aja ya. Ya dia berjuang gitu. Paling kita nggak milih doang gitu ya. Ya. Masya Allah Pak ya. Ini sikap Rasulullah kepada sahabat gitu. Artinya apa? Kalau kita tiru seperti itu berarti kita dapat apa? Dapat pahala mengikuti Rasulullah. Makanya nanti ini ada peluang nih, berapa hari lagi nih? Ya 2 pekan lagi kalau ada yang datang dan Bapak lihat memang dia lemah gitu kan. Dalam segi misalnya dalam segi ini dia ada kelemahan, dia nggak cocok jadi pemimpin. Kita katakan gitu, wahai saudaraku, aku mencintai ya apa yang ada pada dirimu seperti aku mencintai apa yang ada pada diriku. Kamu itu lemah wahai saudaraku, nggak usah calon-calonin deh gitu. Masya Allah Pak ya. Taib. Dan Rasulullah SAW juga pernah bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Abdurrahman bin Samurah terkait dengan apa? Ya, tidak meminta jabatan ya pemerintahan. Rasulullah SAW berkata kepada Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah, kata Rasulullah. Wahai Abdurrahman bin Samurah, jangan kamu minta jabatan pemerintahan, jangan. Ya. Fa innaka in utitaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Masya Allah, ini menarik Pak. Karena kata Rasulullah SAW, jika jabatan itu diberikan kepadamu karena engkau memintanya, niscaya jabatan tersebut sepenuhnya akan dibebankan. Apa maksudnya? Ya, penjelasannya nanti kita baca di bawah ya. Tapi memang nggak ada detailnya, ya. Tapi nanti kita lihat. Jadi kalau kamu diberi jabatan gara-gara minta. Kalau kamu dapat jabatan gara-gara diminta, gara-gara kamu minta, maka kamu akan dibebankan. Apa maksud dibebankan? Ya. Dan kemudian kata Rasulullah, wa in utitaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Masya Allah. Ya. Bila jabatan tersebut diberikan bukan karena permintaanmu. Wah, ada beda kan? Yang satu diberi karena minta, yang satu diberi bukan karena dia minta, gitu kan? Maka engkau akan dibantu dalam mengembannya. Nah, jadi bedanya 2 tuh. Yang satu minta kemudian diberi, dan disebutkan oleh Rasulullah engkau akan dibebankan. Yang satu lagi apa? Dia nggak minta tapi diberi, diangkatlah begitu kan? Makanya ada gitu kan. Kalau sekarang partai yang apa misalnya nyari gitu kan, nyari apa Pak? Nyari orang-orang yang layak gitu kan. Kayak misalkan di kita ini siapa nih kira-kira yang apa Pak? Yang bagus gitu. Ya, cuma sekarang ya kadang-kadang partai bukan nyari yang bagus. Siapa yang siap bayar? Yang siap bayar mahal gitu kan. Makanya ada apa berita yang mengatakan misalnya apa, nggak tahu benar apa enggak, nanti orang partai ini yang mengklarifikasi mungkin ya. Ada orang partai enggak di sini? Kalau ada anggota DPR yang mau mencalonkan diri harus apa Pak? Ya, benar nggak informasinya? Harus apa namanya? Harus mahar katanya tadi, benar nggak? Atau nggak benar? Nanti diklarifikasi. Itu kan berita gitu kan? Cuma kadang-kadang berita ya bisa salah bisa benar. Mahar itu benar nggak gitu kan? Harusnya apa? Harusnya nggak usah gitu. Partai itu karena dia kan menjadi wadah untuk muncul pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Harusnya apa? Mereka melihat gitu. Sama seperti amil zakat. Kalau amil zakat kan punya tugas juga kan? Punya tugasnya apa? Dia nyari tuh orang miskin yang mana. Jangan tidur aja mengurus zakat Pak. Maunya dapat apa? Dapat gaji amil doang gitu kan? Kan amil dapat kan? Jangan. Jadi pengurus zakat tuh punya tugas apa misalnya?
Ada orang kaya diingatkan kewajiban zakatnya. Kalau orang miskin apa? Didata. Kadang ada orang miskin yang apa? Yang nggak ngasih tahu. Saya miskin gitu. Bahkan kadang orang kaya yang ngaku miskin gitu. Nah, amil itu harus tahu. Karena ada orang miskin yang menjaga kehormatannya, Pak. Dia nggak ngasih tahu gitu. Nah, tugas itu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat partai yang baik juga begitu harusnya kan? Dia melihat tuh calon-calon dewan yang bagus gitu. Habis itu apa, Pak? Habis itu, kamu ini layak jadi dewan perwakilan rakyat, gitu kan? Kamu ini layak jadi gubernur. Kamu ini layak jadi presiden. Dia diminta gitu. Diminta. Maka yang seperti itu apa, Pak? Yang seperti itu kata Rasulullah SAW, dia diberi tanpa minta, berarti apa? Akan ditolong. Tapi kalau diberi karena minta itu, kata Rasulullah apa? Dia akan dibebankan. Apa maksudnya? Kita baca sedikit lagi ya. Ya, kita baca sedikit lagi. Bahkan Nabi SAW pernah menolak permintaan salah seorang sahabat yang datang memohon agar diberi jabatan, ya, agar diberi jabatan. Nabi SAW bersabda, Inna wallahi la nuwalli hadzal amra ahadan sa'alahu wala ahadan harasa alaihi. Kami, kata Rasulullah, demi Allah tidak akan memberikan jabatan pemerintahan kepada orang yang memintanya dan orang yang berambisi untuk mendapatkannya. Alasannya apa, Pak? Disebutkan di sini, seorang yang berambisi pasti berani melakukan apa saja untuk mendapatkan atau mempertahankan jabatan tersebut. Oleh karena itu selayaknya jangan berambisi dan berusaha untuk mendapatkan jabatan pemerintahan, sebab hal itu dapat menghalangi taufik Allah Ta'ala, ya, sehingga sepenuhnya akan dibebankan kepadanya. Ini maksudnya, ya, menghalangi untuk mendapatkan taufik Allah, sehingga apa? Semua urusan kepemimpinannya itu akan dibebankan kepada dia. Jadi ibaratnya dia kerja sendiri tanpa bantuan dari Allah Ta'ala. Itu kalau apa, Pak? Diberi karena dia minta gitu. Kasihan sebenarnya, capek dia nanti. Capek dia. Karena dia bekerja tanpa bantuan Allah, tanpa taufik dari Allah. Ya, kemudian apa? Sikap ambisius tersebut akan mendorongnya berbuat aniaya dan dosa besar demi mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan itu. Adapun jika jabatan tersebut diberikan kepada orang yang tidak menginginkannya, dia tidak apa, Pak? Dia tidak minta gitu, tapi ditunjuk gitu. Makanya kalau kita lihat sejarah apa? Sejarah kepemimpinan di dalam Islam itu, ada nggak sahabat yang minta, Pak? Yang minta tidak dikasih sama Rasulullah tadi kan, seperti Abu Dzar kan. Ya begitu juga ketika Rasulullah katakan tadi kepada Abdurrahman bin Samurah kan, jangan minta gitu. Bahkan di hadis yang terakhir yang kita bacakan, demi Allah kata Rasulullah SAW, tidak akan kami memberikan jabatan pemerintahan kepada yang memintanya, ya, dan juga kepada orang yang berambisi untuk mendapatkannya, tidak akan kami kasih. Makanya nggak ada sahabat yang dapat posisi kepemimpinan di pemerintahan itu karena minta, nggak ada sejarah itu. Abu Bakar karena minta atau karena diangkat? Umar, Utsman, Ali, ada yang minta di antara mereka? Tidak. Kalau ada yang mengatakan mereka berambisi, itu penyelewengan namanya. Mereka nggak berambisi, ya. Nah, disebutkan di sini oleh penulis di sini, adapun jika jabatan tersebut diberikan kepada orang yang tidak menginginkannya, ya, bahkan membencinya, maka Allah akan memberi taufik, ya, memberi taufiknya dan akan membantunya dalam melaksanakan
tanggung jawab tersebut. Nah, ya ini jadi enak milih pemimpin nanti ya. Ini udah ada kisi-kisinya nih berarti. Kalau yang minta jangan gitu. Tapi kalau yang diangkat, nah, yang disuruh gitu kan, nah, nanti dia akan ditolong insya Allah oleh Allah di dalam menjalankan apa? Menjalankan tanggung jawabnya. Tapi kalau dia minta dan dapat, kasihan dia. Dia capek, dia bekerja sendiri tanpa taufik dari Allah, tanpa bantuan dari Allah Ta'ala. Ya, kita sebagai rakyat mau dong pemimpin dapat bantuan dari Allah kan? Kalau pemimpin dibantu oleh Allah, maka ya hajatnya akan mudah. Ya, ketika kepemimpinannya dibantu oleh Allah, maka rakyatnya juga akan dapat apa namanya Pak? Dapat keberkahannya kan? Ya, berbeda dengan apabila Allah tidak membantunya. Taib. Yang keempat, adab ya al-imarah atau kekuasaan yang keempat itu adalah berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Berhukum dengan hukum Allah merupakan kewajiban terbesar yang harus dilaksanakan oleh seorang pemimpin dan penguasa. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 49, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Ya, panjang ayat ini ya, tapi intinya sudah tersampaikan di sini. Intinya apa? Dan hendaklah engkau di situ maksudnya kepada para pemimpin. Walaupun di sini awalnya diturunkan kepada Rasulullah. Ya. Berhukumlah ya, putuskanlah perkara ya. Hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka, di antara manusia maksudnya, menurut apa yang diturunkan Allah Ta'ala. Ya. Kalau kita lihat lanjutannya ini, wala tattabi ahwa'ahum ya, jangan ikut hawa nafsu mereka. Artinya apa? Hawa nafsu orang-orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya. Keinginan ya orang-orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya. Jadi berhukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan oleh Allah merupakan tugas pokok dan terbesar yang harus dilaksanakan seorang pemimpin, sehingga ia tidak boleh menyimpang dari hukum tersebut. Jika ternyata ia menyimpang dari hukum tersebut, berarti ia bukan orang yang pantas untuk mengemban jabatan itu. Jadi ya carilah Pak ya, di antara pemimpin yang sudah masuk list untuk diangkat, ya kalau sempurna mungkin belum kali ya. Ya, cuma kan ada kaidah istilahnya apa? Ya kalau cari nggak ada yang terbaik, minimal yang baik gitu. Kalau ternyata dicari kebaikannya nggak ada sama sekali, buruk semua, gimana Pak? Cari buruknya yang paling, cari minus yang paling sedikit atau cari minus yang paling banyak? Cari minus yang paling sedikit, kan konsepnya begitu kan? Karena mengangkat pemimpin itu harus Pak, harus. Ya, kita di dalam perjalanan saja 3 orang di dalam perjalanan harus ada pemimpin nggak? Harus. Kalau Indonesia berapa orang Pak? 3 atau ya banyak kan? Nggak mungkin tidak ada pemimpin. Harus, mesti ada gitu. Mesti ada. Maka kalau nggak ada yang paling baik, ya minimal baik. Ya kalau nggak ada yang baik, ya minimal yang paling sedikit. Yang paling sedikit buruk atau yang paling banyak buruknya? Yang paling sedikit buruk ya. Nah, itu di antara apa? Di antara ya sikap kita ya, sikap kita. Nah, dalam masalah hukum juga begitu. Carilah ya orang-orang yang ya siap gitu menjalankan ketentuan Allah gitu. Jangan terlalu jauh lah ya, apalagi sampai membenci syariat Allah. Memang ada kebencian gitu. Ya, terhadap syariat Allah itu benci gitu. Itu jangan, Pak, jangan. Ya. Enggak ada keinginan gitu. Tapi kalau ada keinginan, nah itu baik insyaallah. Ya. Karena sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Taib, yang kelima Pak,
Adab imarah yang kelima adalah memberikan keputusan yang adil antara sesama manusia. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapapun di antara kita ya yang dipimpin atau yang memimpin, maka berilah keputusan yang adil antara sesama manusia. Memberikan keputusan yang adil di antara sesama manusia juga termasuk kewajiban terbesar yang harus diemban oleh seorang penguasa. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Shad ya, ayat 26. Di sini kita bacakan artinya saja langsung. Allah berfirman, wahai Daud ya, wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah, penguasa di bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Nah, ini dorongan ya. Kenapa kita harus memberikan keputusan ya di antara manusia dengan adil. Begitu juga di dalam surat An-Nisa ayat 58 Allah mengatakan, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl, dan menyuruh kamu, artinya Allah menyuruh pemimpin agar senantiasa bersikap adil apabila menetapkan hukum di antara manusia. Dan juga sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil pada hari kiamat kelak berada di atas mimbar dari cahaya di sebelah kanan Ar-Rahman Azza wa Jalla. Kedua tangan Allah adalah kanan ya. Mimbar tersebut diberikan untuk orang yang bersikap adil dalam memutuskan hukum terhadap keluarga dan orang-orang yang diurusnya ya. Oleh karena itu seorang pemimpin wajib bersikap adil terhadap rakyatnya dan memberikan perlakuan yang sama di antara mereka. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 8, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, yang artinya apa? Tidaklah seorang pemimpin ya 10 orang, tidaklah seseorang memimpin 10 orang, ya dia memimpin 10 orang, melainkan ia akan didatangkan dalam keadaan tangan yang terbelenggu di hari kiamat, hingga keadilanlah yang akan melepaskannya dari ikatan tersebut, atau kezolimanlah yang akan membuat dirinya celaka. Bagi seorang pemimpin dijanjikan apa? Dijanjikan ganjaran yang besar jika ia adil dalam melaksanakan pemerintahannya. Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh, al-imamu adil. Yang pertama, 7 orang yang akan dinaungi Allah pada hari ketika tiada naungan selain naungannya. Disebutkan yang pertama di sini oleh Rasulullah adalah seorang pemimpin atau seorang imam yang adil. Nah, taib Bapak Ibu dirahmati Allah, inilah adab yang kelima. Jadi seorang pemimpin harus memberikan keputusan yang adil di antara sesama manusia. Taib, karena sudah waktu sholat Isya ya, kita insyaallah melanjutkan adab yang selanjutnya, karena ini ada 12, alhamdulillah sudah 5. Insyaallah pada hari Selasa depan kita bacakan sisanya ya, sehingga apa? Kita punya etika, punya adab, punya kode etik di dalam memilih pemimpin ya. Taib, nakhtatim bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.